975. Untuk kalian yang berada di aplikasi dan digital juga bisa bergabung di kolom komentar kita di pagi hari ini. Sudah ada yang bergabung, Ustaz? Kita terima dulu. Iya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, sayang sekali terputus, bisa diulangi kembali pendengar di 81227878. Kita ke WhatsApp dulu, Ustaz. Baik. Sudah ada bergabung di WhatsApp. Ini ada Pak Adi di Indarung yang menanyakan, cukup singkat pertanyaan ini. Iya, mantap. Ustaz, apa benar kalender Islam global adalah solusi untuk mengatasi perbedaan? Nah, itu dia, Ustaz. Silakan. Ya, orang pintar bertanya ya seperti itu. Apa benar? Ya, jawabnya benar apabila ini diikuti. Tapi nanti soal perbedaan pendapat selalu saja ada. Jangankan global, untuk Indonesia saja malah masih terjadi perbedaan. Bahkan kita di Kota Padang selalu saja mendengar ada saja perbedaan. Tapi kita sudah terlatih saling menghormati dalam perbedaan ini. Tetap satu kita ya, tidak boleh ada perpecahan. Ya, buktinya begitu. Adanya kalender Masehi ini kita kan sudah bersatu. Agenda kita sama dengan Amerika, dengan Arab Saudi kalau memakai kalender Masehi. Nah, kalau kalender Hijriah yang disyaratkan dalam Al-Quran, misalnya surat Yasin ayat 39, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim, bahwa Allah takdirkan keberadaan bulan, penampakannya itu kita nikmati sepanjang waktu ya. Malam pertama dia kecil, malam kedua tinggi dan agak besar, sampai malam ke-14 dia purnama. Sudah itu dia surut-surut lagi, datang lagi bulan baru seperti tandan tua atau bulan sabit. Nah, itu ada ketetapannya. Nah, apabila ini dijunjung tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan ini, insya Allah bisa. Saya memang dulu Rani, misalnya di rumah kediaman gubernur 2007 dulu, ini kan kita kaji sejarah ya. Memang membangun peradaban ini perjalanan sejarah harus kita ikuti. Waktu itu pertemuan tokoh, saya hadir sebagai anak bawang lah ya, harus banyak belajar. Dari semua pembicara inginnya sama berpuasa berhari raya di Indonesia. Kalau Indonesia ya Sumatera Barat. Waktu itu saya dapat izin bicara, saya katakan kalau sebenarnya pemerintah dan seluruh umat Islam benar-benar bersatu untuk berpuasa berhari raya sejak dulu sampai akhir zaman bisa. Sebagaimana bisanya 1 Januari sampai akhir Desember, terus kita bisa bersatu dalam gerhana bulan dan gerhana matahari. Kita bisa bersatu dalam 1 Muharram, 12 Rabiul Awal, 27 Rajab, kan libur nasional. Nah, ada perbedaan. Mestinya 1 Ramadan, 1 Syawal juga bisa sama. Nah, jadi caranya bagaimana? Selama itu diikuti dengan ilmu pengetahuan murni, tidak ada campur tangan kekuasaan dan politik atau ego-ego masing-masing. Tapi itulah yang harus kita hadapi dengan baik dan sabar dengan pembuktian ilmiah. Nah, nanti titik temu itu makin merapat sehingga perbedaan akan berkurang karena kemajuan ilmu pengetahuan. Oke, baik Ustaz. Itu tadi tanggapan terkait dengan pertanyaan Pak Adi di Indarung. Sudah ada yang menelpon, Ustaz, kita terima dulu. Iya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Boy. Bang Boy di Kayu Tanam. Silakan. Kayu Tanam, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Mm-mm. Ya, ya. Mm-mm. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, boleh ditanggapi ya Ustaz Firdaus, Ya, silakan. kadang sama, kadang berbeda. Sama itu apabila posisi hilal di atas ufuk dulu apabila 2 derajat lebih. Karena imkan ruyah yang ditetapkan oleh pemerintah 2 derajat. Nah, kalau posisi hilal itu 2 derajat ke atas, itu yang membuat kita sama dulu. Sekarang pemerintah sudah menaikkan dari 2 menjadi 3, sehingga makin banyak perbedaan itu. Jadi kan tahun ini, tahun kemarin dan sebelumnya malah perbedaan itu lebih banyak daripada samanya karena dinaikkan menjadi 3. Ini problem juga sebenarnya. Terus kenapa Muhammadiyah lebih duluan seringnya? Karena Muhammadiyah memakai yang penting hilalnya sudah wujud di atas ufuk. Hitungan matematikanya jelas karena Al-Quran tegas ya, ada das sini nawal hisab. Jadi perhitungannya bagaimana kalau hilal itu sudah di atas ufuk, apakah 1 derajat, 2 derajat, yang penting sudah di atas ufuk, maka masuklah bulan baru. Tapi kalau dia di bawah ufuk, itulah yang disebut bulannya tidak tampak atau hilal tidak tampak, digenapkan menjadi 30. Jadi penyebab sama itu lagi apabila setelah ijtima saat matahari terbenam, hilal di bawah ufuk, maka ini juga membuat kita sama secara nasional. Itu ya. Tapi kalau misalnya antara 0 dengan 3 derajat sekarang, itu yang membuat kita berbeda. Misalnya 1 Ramadan besok itu tanggal 11 Maret ya. Jadi tarawihnya pukul tanggal 10. Apakah nanti akan terjadi perbedaan? Ya kita lihat saja. Yang jelas pemerintah sudah Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan itu tanggal 11 Maret 2024. Saya lupa ya kalau 1 Syawal kapan itu bisa saja sebenarnya dihitung. Yang jelas saya memprediksi kalau 1 Ramadan besok ini mungkin juga akan terjadi perbedaan. Walaupun berbeda, apa yang ditetapkan oleh Muhammadiyah insya Allah sama dengan Arab Saudi. Kalau misalnya pemerintah masih memegang imkan ru'yah itu 3 derajat ke atas, maka pemerintah putusannya berbeda 1 hari dengan Muhammadiyah untuk puasa besok ini. Sedangkan Syawal di saat puasa berakhir, matahari terbenam, hilal sudah 7 derajat ya di atas ufuk, lebih. Maka 1 Syawal besok ini secara nasional sama. Secara nasional sama, tapi kalau yang berbeda selalu saja ada saja terikat yang mendahului, ada juga terikat yang lebih kemudian itu. Nah, di ranah Minang ya. Mungkin begitu Bapak, kita tetap bersabar. Kalau saya menyerukan, ikuti saja karena kalender Muhammadiyah untuk Sumatera Barat sudah beredar, itu sudah menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawalnya. Dan nanti bagaimana dengan 10 Zulhijjah? Karena di bulan Februari besok ini, pas bulan Sa'ban, itulah nanti ada kalender Hijriyah global untuk pedoman seluruh dunia. Mungkin ini ya yang kita sambut itu. Tapi sekarang sudah disosialisasikan. Saya mengikuti perkembangan ini terakhir di Medan 2 bulan yang lalu, tingkat regional dan berkembang terus. Puncaknya nanti itu di Pekalongan di bulan Februari, peluncuran kalender internasional ini. Mungkin begitu Bapak. Oke, baik. Itu tadi tanggapan Ustaz Firdaus terkait dengan pertanyaan Bang Boy di K-Tanam. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi juga di pagi hari ini dapat bergabung melalui telepon hingga jam pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811
lagi Ustadz. Ya. Ini sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz, saya Zizi di Payakumbuh ingin menanyakan sedikit di luar tema katanya Ustadz. Ya. Ini apa perbedaan penggunaan metode ruqyah dan yang menggunakan metode hisab? Nah itu dia Ustadz. Boleh ditanggapi? Ya, sesungguhnya hisab dan ru'yah itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Orang yang meru'yah atau melihat hilal itu dihitung dulu posisi hilalnya di mana, berapa derajat di bawah di atas ufuk saat matahari terbenam atau dia di bawah ufuk. Terus waktu matahari terbenam dia sebelah kiri atau sebelah kanan dari matahari, dihisab juga sebenarnya. Jadi tidak bisa lepas dari ru'yah. Kalau ya menurut ilmu pengetahuan, hanya saja waktu meru'yah itu dilihat langsung, berdiri di pinggir pantai atau di tempat yang strategis, bisa melihat ufuk, hilalnya tampak atau tidak. Nah, kalau bagi yang menganut paham ru'yah, targetnya bulan itu tampak, bulan baru. Targetnya tampak. Kalau orang hisab, tidak mesti tampak oleh mata, tapi sudah tampak dalam ilmu pengetahuan. Dia sudah di atas ufuk atau belum? Kalau sudah di atas ufuk, disebut dia sudah tampak atau sudah wujud. Kalau dia posisinya di bawah ufuk, berarti dia belum wujud. Apa itu ufuk? Kalau kita berdiri di pinggir pantai ya, melihat ke arah matahari terbenam, tampaklah pertemuan kaki langit dengan tepi laut. Itu disebut ufuk atau bahasa lainnya horizon. Nah, waktu matahari terbenam, hilal bulan sabit itu di atas ufuk atau di bawah ufuk. Nah, kalau di atas ufuk, bagi orang hisab itu sudah masuk bulan baru. Bagi ru'yah harus tampak oleh mata. Cuman kita di Indonesia ini susah untuk menampak hilal malam pertama. Karena dia rendah, halus, daerah kita daerah tropis, banyak awan, banyak kabut atau uap. Jadi secanggih apapun teleskop, ya kalau sudah ada awan tidak tampak lagi hilal. Jangankan hilal bulan sabit yang halus seperti benang melingkar sedikit, matahari yang hendak terbenam saja sering tertutup. Pengalaman saya baru saja hari Kamis yang lalu, sekarang hari apa? Sabtu ya, kemarin Jumat, dan Kamisnya saya ru'yatul hilal gabungan dengan mahasiswa UIN Batu Sangkar dengan UM Sumbar Muhammadiyah Sumatera Barat di Masjid Al-Hakim pada hari cerah. Kami ru'yatul hilal malam kedua. Mestinya ru'yah itu Rabu malam. Karena hilal baru 4 derajat di atas ufuk. Lalu saya katakan, kalau ru'yah juga pengalaman saya sudah 20 tahun, tidak akan tampak. Itu komunikasi dengan dosen yang bersangkutan ya. Jadi kapan Pak Firdaus? Ya hari Kamis saja, sayang-sayang ya. Mahasiswa sudah jauh datang dari Batu Sangkar, tapi hilal tidak tampak. Dibuat hari kedua. Apa yang terjadi? Hari cerah Kamis itu, hilal sebenarnya sudah lebih 10 derajat di atas ufuk, hilal tidak juga tampak. Matahari pun juga tertutup. Saya juga punya videonya kan, sudah banyak saya simpan sebagai data. Tidak tampak, bayangkan sudah malam kedua, hari cerah, pakai teleskop kita tidak tampak dia. Jadi kalau harus tampak juga bulan, paling tidak terlambat 1 hari. Bisa-bisa 2 hari terlambat kalau targetnya harus tampak. Misalnya dipahami ru'yah itu harus dilihat juga oleh mata. Kalau hujan 2 hari berturut-turut bagaimana misalnya? Kan terlambat. Nah, jadi kalau begitu ya memang diskusinya tidak sampai di sini. Hanya saja saya dalam bimbingan Profesor Amir Sarifudin waktu menyelesaikan disertasi saya di bidang ini, kata beliau, ru'yah itu juga bisa dimaknai melihat dengan ilmu pengetahuan. Itulah hisab itu. Jadi sunnah nabinya tetap terwujud. Zaman Nabi memang betul-betul dilihat hilal karena dia di daerah subtropis. Begitu hilal wujud, mudah terlihat. Kalau kita di Indonesia, sekalipun sudah 8 derajat di atas ufuk, ya saya sudah 2 kali ya dalam 20 tahun itu, sudah 2 kali hilal itu 8 derajat lebih. Hari cerah, hilal juga tidak tampak. Kalau 7 derajat, 5 derajat itu sudah berulang kali. Jadi begini, untuk bersatu, berpuasa berhari raya, saya kira
langsung berpegang kepada konsep Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah terbawakan sunnah, sudah terbawakan konsep patuh pada pemimpin. Saya kira seperti itu. Nanti jangan dibalik, pemimpinnya dulu, tapi konsep Al-Quran dan sunnahnya terabaikan. Dalam Al-Quran apa? Kata-kata hisabnya jelas, gitu ya. Jadi kalau kita di Indonesia, apa kemudahan yang Allah berikan? Kalau sulit ru'yatul hilal, terus bagaimana? Ada kemudahan, hitung saja. Sebagaimana kita menghitung jadwal salat 5 kali untuk sehari semalam, ternyata akan sukses. Mengapa untuk 12 kali dalam setahun kok masih berbeda? Tapi ini sekali lagi membangun peradaban dengan sabar, dengan cerdas, dengan berjiwa besar. Oke, baik. Tadi tanggapan Ustaz Firdaus terkait dengan pertanyaan Zizi di Beko mudah menjadi pertanyaan terakhir juga nih Ustaz, karena Oh ya, kita boleh. sudah berada di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini. Mungkin Ustaz boleh disampaikan dulu closing statement atau ada poin-poin yang disampaikan terkait dengan tema kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Rani. Pertama, kita syukuri perkembangan ilmu pengetahuan. Saya sangat mengapresiasi gerakan dari pemerintah, berkembangnya pesantren, perguruan agama, dan di perguruan itu juga ada pelajaran ilmu falak. Bahkan sekarang sudah ada prodi ilmu falak. Bahkan sudah sampai S2 dan juga S3 di ranah Jawa itu sudah ada dan sudah banyak melahirkan. Jadi perkembangan ini kita syukuri. Terus dialog secara internasional itu kesimpulannya apa? Untuk menyatukan umat dalam kalender tidak akan bisa dengan ru'yah. Kalau di ru'yah juga jangankan menyatukan untuk setahun apalagi tahun-tahun berikutnya, untuk menyatukan tanggal 1 di bulan itu saja belum bisa, ya. Tapi kalau dengan hisab itu bisa. Itu poin berikutnya. Oleh sebab itu alhamdulillah kayaknya sudah diuji bolak-balik lah ya, itu sampai kepada bahasa. Saya dengar bahwa metode hisab untuk menyatukan kalender ini dengan pendekatan imkan ru'yah juga itu bisa diwujudkan kalender Islam global terpadu. Karena itu keyakinannya sudah di atas 99%. Kalau 100%-nya ya Allah lah ya yang punya. Saya kira itu suatu bahasa kerendahan hati. Yang jelas hitungan itu mutlak adanya. Jadi kita doakan para pakar tetap bekerja dan kita menikmati hasilnya nanti bersama. Saya kira itu. Oke, baik. Ustaz Firdaus, terima kasih Ustaz Sama-sama. atas waktunya di pagi hari ini. Ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar